Ya rencana di awal kalau ngomongin sarung. Nah, sekarang kita ngomongin identitas budaya secara umum. Jadi kayak eh saya ini dari tadi mikir apa kata kata gantinya apa tapi belum ketemu. Jadi kayak misal gini ya. Misal kita ngomongin suku Tengger, ini kalau bukan soal itu ya, penutur bahasa Jawa Tengger gitu. Nah, ini nih loh apa kata gantinya kalau pengguna kan aneh ya kalau pengguna pengguna sarung dan udeng itu kan aneh ya. Jadi kayak teman-teman nunjukin bahwa sampai sekarang pun masih dipakai gitu loh identitas budayanya. Cuman kita cari ininya ya, cari apa istilahnya? Kayak cari judulnya gitu. Kalau bahasa kan penutur ya. Kalau kalau identitas budaya tuh apa? Ya pemakai gitu bener ya, tapi kan nggak apa ya, tidak eh, kayak bukan bahasa anak senja gitu loh, ngerti nggak? Nah, mungkin dicari. Nah, terus kan garis besar filmnya seperti itu ya. Bahwa kalian pengen menunjukkan bahwa suku Tengger ini, saran saya ya kalau ngelihat footage-nya, nanti teman-teman kita diskusi aja. Mungkin kan saya nggak sempat ngelihatin satu-satu. Eh, jadi teman-teman menunjukkan, oh ini loh suku Tengger di awal sukunya ya. Baru setelah itu, misal adalah sambutan kepala desa atau kepala desa ini yang Bapak tinggi ya. Berarti yang satunya namanya Pak siapa? Pak Bambang ya kalau nggak salah ya. Yang dukunnya itu, dukun Pandita itu. Ya pokoknya yang Bapak yang dukun Pandita itu, uh, coba kembali ke folder yang dukun Pandita tadi. Yang kepala desa itu, responden kepala desa. Oke, oke, oke. Kayaknya ini tidak mungkin di depan. Jadi mungkin teman-teman di depan itu langsung ke generasi mudanya. Coba ke yang responden remaja. Kalian sempat tanya nggak, ini tuh jadul apa enggak? Terus mereka sempat jawab nggak? Nggak tanya tentang Oh, jadul atau tidaknya, tapi lebih ke ini, apakah pernah berpikiran kalau itu tuh baju yang maksudnya udah lama, terus nggak sesuai sama kemajuan zaman saat ini gitu, Bu. jawabannya apa? Jawabannya katanya tidak, karena ini tuh kan udah turun-temurun gitu, jadi gimana pun caranya harus tetap dilestarikan. Ya, itu aja yang dijadiin kalimat responden pertama. Tadi kan pembukanya kita tunjukin suku Tengger ya, mereka pakai gitu, mereka jalan-jalan gitu. Terus kemarin kayaknya teman-teman sempat ini ya, dapat footage mereka datang ke balai desa yang sedang ada kitanan itu ya. Nah, itu ke situ mereka jalan gitu. Terus kasih potongan bawah jawaban mereka. Saya rasa pertanyaannya nggak usah disebutkan, nggak usah dimasukkan gitu. Jadi langsung jawabannya bahwa ini tuh turun-temurun gitu. Nah, setelah nyampe sana, balik lagi ke misal pemakaian baju adatnya. Yang ini yang contoh pemakaian baju adat nih, file ini. Terus pemakaian udeng pada anak cowok ini. Terus baru, sebentar mikir, baru mungkin ketentuan motif atau baju adat dulu ya. Setelah itu kamu bisa jump, jumping tuh ke kepala desa. Jadi pendapatnya anak muda dulu, oh anak muda tuh kayak gini, terus habis itu pindah ke yang Bapak Dukun Pandita itu, yang Bapak Bambang itu.
terus pindah ke Bapak Bambang itu, tapi pindahnya itu jadi terakhirnya ini loh, file file yang ini loh, remaja menjelaskan cara orang tua mewariskan pada mereka gitu kan. Nah, itu tuh untuk mengantarkan perpindahan dari pembicaraannya si responden yang perempuan ini pindah ke dukun itu tadi. Gitu. Nah, salah satu caranya yang bisa kamu taruh di depan itu adalah yang coba kembali ke foldernya Pak Dukun lagi. Nah, yang bisa kamu taruh di depan itu adalah pemakaian udeng di sekolah sama memperhatikan identitas udeng di sekolah gitu ya. Itu yang ditaruh di depan. Setelah itu baru eh, bagaimana sih udeng itu kayak udeng dibeli dari luar, terus peran udeng itu hanya sebagai identitas gitu ya. Terus setelah itu teman-teman bisa membicarakan mengenai tujuan pemakaian sarung goyor misal. Saya rasa pembicaraan dia nggak perlu banyak-banyak sih. Yang paling kanan itu, kanan nomor 2 dari kanan, tujuan pemakaian sarung goyor. Nah, setelah tujuan pemakaian sarung goyor ini, baru teman-teman pindah ke yang masyarakat. Responden yang masyarakat. Coba kita pindah yang ke Bapak Petani itu. Nah, ini dia. Ya kan? Penggunaan sarung di acara hajatan gitu kan ya. Nanti untuk perkenalan nanti dulu, kita edit itu dulu. Nanti perkenalan itu ada di depan, tapi kita sisipkan cuma 1-2 gitu. Jadi habis itu kita ngomongin sarung ya. Tadi kan dari Bapak Dukun Pandita kan terakhir ngomongin tadi di depan ngomongin udeng, baju adat ya, si remaja tadi baju adat, terus pindah ke pewarisan, baju adat, terus pemakaian udeng anak cowok, terus habis itu diwariskan. Setelah itu pindah ke kepala desa ngomongin soal udeng di sekolah, terus udeng di sekolah, terus ketentuan udeng, terus apa tadi? Udeng itu diberi dari luar, terus sedangkan sarung itu bagaimana? Nah, setelah itu setelah sarung pindah ke sini, dia ngomongin penggunaan sarung di acara hajatan, terus tradisi, terus pindah ke satunya. Responden satunya, aduh, yang responden 2 itu ngomong apa dia? Nah, itu perbedaan sarung cowok dan cewek gitu. Setelah itu, kembalikan ke yang remaja. Nah, kontribusi generasi muda itu dijadikan kayak final touch-nya gitu. Tuh, itu jadikan finalnya. Nah, kalau teman-teman berpikir misal, Bu, nanti kalau nggak nyambung omongannya gimana? Tenang aja. Ini kan film ya. Jadi antara omongan itu disisipi footage-footage yang sesuai sama omongannya. Jadi misal contohnya dia ngomongin remaja menjelaskan cara orang tua mewariskan, terus si bapak tadi kita kan pindah ke bapak siapa namanya Pak Bambang itu terus menjelaskan udeng di sekolah, gitu kan? Kan kamu bisa masukin yang gambar yang pemakaian udeng pada anak cowok, meskipun kita nggak dapet gambarnya udeng di sekolah, tapi itu kan sudah cukup mewakili. Jadi kalau kalian susun dulu tuh wawancaranya kayak urutan itu tadi, nanti kalau antara satu file wawancara ke file wawancara berikutnya nggak nyambung, sisipin gambar. Cari gambarnya di footage teman-teman. Cukup paham soal itu? Nah, nanti kalau teman-teman udah menyusun itu, kita baru menyusun tambahan-tambahannya kayak openingnya sama endingnya. Tapi kalau endingnya udah jelas sih, endingnya itu harus Mbak ini loh yang ngomong remaja menjelaskan kontribusi generasi muda. Menurut saya itu kalau melihat footage teman-teman. Gitu. Nah, sampai di sini teman-teman next step-nya menurut saya edit itu dulu. Oke? Disusun dulu yang saya bicarakan tadi. Yang pertama apa, yang kedua apa. Setelah itu ketemu lagi sama saya. Paling cepat online gini sih, soalnya kan teman-teman bisa share. Tapi kalau misal
masalahnya online gini kan kalau saya lagi nggak di kampus ya. Kalau saya di kampus nggak mungkin online karena saya sibuk sekali. Kalian siapa yang edit? Ini di PC-nya siapa? Di laptopnya siapa nanti ngeditnya? Udah tahu Eh, apa belum? Sebelumnya pakainya apa ya Bu aplikasinya Bu? Oke, kita belum tahu ya. Kamu belum tahu ya. Pakai Filmora aja yang mudah. Sebentar, saya share screen. Saya bisa share screen nggak ya? Tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar. Saya tuh punya Filmora, tapi gratisan. Ini ada dua aplikasi yang saya biasa pakai buat ngedit. Kalian bisa ngelihat layar saya secara di luar kan? Namanya Wondershare Filmora X. Oke. Ini ada di Windows juga kok. Pak Irul pakai ini. Ya, Pak Irul pakai ini. Bentar, dia lagi lompat-lompat. Lagi proses buka ya. Memang agak berat. Jadi coba install dulu. Ini ya, kita kan tadi udah urutannya ya, kita lari ke teknis. Teman-teman coba install dulu. Laptop siapa yang paling mumpuni buat ngedit ini? Karena ngedit video itu berat, agak berat. Kalau misal tidak memungkinkan, pindah deh ngedit videonya ke HP. Memang tidak disarankan ya, itu sangat kalau sangat sangat terpaksa sekali karena terbatas. Tapi coba dulu ya, ini Filmora yang gratisan, ini saya nggak beli. Kalau beli itu harganya 1 tahunnya 829.000. Tapi bisa kalian beli bulanan doang gitu bisa. Nanti nggak ada watermarknya gitu. Gini aja, kalian ngedit ke Filmora, nanti file editingnya kita jadiin satu sama teman-teman yang lain, nanti kita ekspornya biar nggak ada watermarknya, kita ekspornya pakai PC saya. Nanti tak beli, saya langganan Filmora buat eksporting teman-teman gitu ya. Nah, ini itu tuh Filmora. Gampang kok penggunaannya. Ini tuh kayak sejenis drag and drop gitu. Saya kita coba ya, kita simulasi sedikit ya. Ini adalah project media. Kalau teman-teman mau masukin video teman-teman, teman-teman tinggal klik import gitu. Kita coba KFS promo. Kemarin kalian bawa apa ya? Bawa A6000 ya? Tunggu sebentar. Saya betulkan dulu ininya. Ini, sorry, ini punya teman-teman. Iya atau bukan ya? Ini atau betul ya? Kita coba ya. Nah, bentar, ini harus di copy keluar dulu. Kalian sudah saya copyin ini belum sih? Sudah terima filenya kan? Yang ini? Kemarin sama Rijel itu. Oke, benar. Ini ya, contoh ya. Caranya begini. Oh iya, kan kamu ya yang nemuin. Lupa-lupa. Sorry. Mana ya tadi ya? 6002. Oh ini dia. Contohnya gini ya. Kita buka 1 sampai 7. Open. Nah ini saya Core i7 tapi masih selama itu ya. Nanti caranya ngedit gampang kok, tinggal di drag aja, digeret gitu loh. Sorry. Nah, oke ya, ke sini. Bentar, suaranya kita kecilkan dulu ya. Oh sorry, ini bukan itu. Atau kita mute dulu deh.
Ini bisa di-unlock ini kan di-lock, ini bisa di-unlock, terus ini audionya bisa kita pisah. Bisa klik kanan gitu, nanti kita bisa, sebentar, audionya mana ya? Detach, namanya detach audio. Nah, ini juga, ini 77-nya kan saya import ya. Sebentar, sebentar. Nah, audionya bisa kita hilangin nih. Nah, jadi kita cuma pakai videonya doang. Nah, audionya kan bisa kamu sisipin yang rekaman wawancara ya. Jadi audionya, contohnya gini. Ini anggap aja ini audionya rekaman wawancara gitu ya. Kita detach, ini dihapus, yang rekaman wawancara kalian geser ke sini gitu. Paham? Nah, kalian sebelum nyampe sana, kalian susun gini aja dulu. Habis ini, habis ini, habis ini, habis ini. Susun ABCD-nya. Nanti untuk detail tiap scene-nya, ini audionya ini, tapi harusnya gambarnya ini, nanti saya ajarin setelah kalian menyusun itu. Soalnya untuk editing ini belajarnya nggak mungkin langsung sekali gitu. Kecuali teman-teman udah ada yang biasa editing gitu. Bisa nggak bisa? Atau yang di sini? Nah, ini kan kepanjangan ya. Misal nggak penting gitu kan kita bisa trim. Ini ngetrimnya gampang kok, tinggal digeret gitu loh. Seret. Tuh. Biasa. Jadi kalian coba install Wondershare Filmora. Gratis kok. Kalian installnya caranya bisa lewat kayaknya di Google Chrome. Masuk ke websitenya Wondershare Filmora. Filmora X ya, 10 Filmora 10 atau 11. Nah, ini ada yang pakai crack nih. Oh, ini sudah ada new update. Tapi gratisan aja nggak masalah kok menurut saya. Nanti, oh ya, nanti ekspornya bisa pakai PC-nya Pak, laptopnya Pak Irul. Nanti data itu bisa di-save terus dipindah gitu loh. Tinggal di-save terus dipindah. Jadi kayak teman-teman bisa download pakai try free gitu Windows nih, Windows versi 11.6 gitu. Oke. Itu PR teman-teman seminggu ke depan ya. Seminggu jangan lama-lama. Terlalu lama kalau misal nggak seminggu karena habis itu teman-teman masih butuh ngedit. Setelah ngedit kalian harus ekspor gitu. Ngedit itu paling nggak waktunya 2 minggu. Jadi di akhir November paling nggak video ini tuh udah ada draftnya. Jadi Desember awal kita udah bisa selesai. Gitu. Tinggal 1 bulan loh. Sudah cukup jelas untuk konsultasi hari ini. Teman-teman kalau next, ini Aida connect. Tidur aja Aida. Masalahnya tuh emang banyak yang sakit. Survei membuktikan banyak mahasiswa nggak masuk gara-gara sakit. Uh, Kasihan ya dia lagi connecting terus kita selesai gitu. Terus, oke, okay. Ada pertanyaan nggak? Sambil menunggu Aida connecting. Cukup jelas kan ya? Pokoknya PR, kalau saya kasih PR setiap minggunya dikerjain aja, nanti teman-teman pasti selesai kok. Gitu. Coba, tapi yang nyoba nginstal Wondershare jangan cuma 1 orang, karena siapa tahu laptop temen yang lain itu lebih cepat buat ngedit, gitu ya. Soalnya kalau udah, itu tadi cepat gara-gara baru 7 video ya. Kalau udah lebih dari 30 gitu, udah mulai ngeload project itu udah sangat lama sekali gitu. Tuh. Oke, Aida tidur aja kalau sakit ya. Ada pertanyaan? Cukup? Nanti soalnya jam 10 ada kelompok lain mau presentasi. Sorry, mau konsultasi. Sejauh ini masih cukup, Bu. Nanti kalau bingung tanya di chat aja.
Oke, oke, siap. Makasih ya. eh, udah konsultasi, nggak diem-diem aja. Thank you, thank you. Sampai ketemu lagi. Saya live ya. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Oke, oke.